Tutur atau nasihat adalah obat untuk jiwa, atau juga anak kunci pembuka hati untuk meningkatkan kesadaran seseorang. Ini adalah pitutur yang dikisahkan, diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu kala. Sore itu yang semestinya tenang, matahari bersinar merah, burung-burung berterbangan dengan tidak wajar, kijang, celeng, sapi hutan, ayam hutan juga lari ketakutan. Sepertinya ada yang dikhawatirkan mereka. Dari kejauhan tampak ada yang bergerak. Keluar api seperti kilat menendang langit. Guntur mendentum bersaut-sautan. Rupanya ada dua orang sakti sedang bertarung. Mereka mengeluarkan jurus-jurus andalannya, saling tendang, saling serang, saling sikut, dan saling banting. Perkelahian mereka sangat imbang. Ada yang aneh dari perkelahian itu, yakni usia mereka berdua. Satu anak muda kira-kira berumur 25 tahun, dan yang satu lagi kakek sepuh. Rambutnya, jenggotnya semua putih, namun gerakannya sangat lincah. Anak muda ini sungguh tampan, tinggi, hidungnya mancung, dan kulitnya agak putih. Nampak dari sorot matanya adalah orang terpelajar, bukan sembarangan. Jika diterka-terka, dia anak muda ini lahir di dalam tembok kerajaan. Bapak tua yang berjenggot putih serta rambutnya putih juga, tampaknya bukan juga orang sembarangan. Matanya sayu penuh kebijaksanaan, wajahnya bercahaya, nampak ahli dalam hal spiritual. Ada lagi satu keanehan kakek tua ini. Dia berwajah raksasa, bertaring, dan nampak angker jika dibandingkan dengan kakek-kakek pada umumnya. Siapakah mereka itu berdua? Pria yang tampan, tinggi, dan gagah ini adalah Narasoma, putra Prabu Mandrapati dari kerajaan Mandraka. Kakek tua ini juga bukan orang sembarangan. Sorot matanya menandakan beliau itu terpelajar ilmu kadiatnikan, dekat dengan para dewata. Beliau itu adalah Resi Bagaspati. Ada apa gerangan anak muda dan kakek tua itu harus berselisih paham, dan tidak wajar juga harus beradu jotos dan beradu ilmu kanuragan. Keterlibatan Resi Bagaspati ribut dengan Narasoma
adalah bermula dari mimpi putri kesayangannya yang cantik jelita bernama Pujawati. Putri Resi Bagaspati yang bernama Pujawati kala itu sedang mekar-mekarnya remaja serta dimabuk asmara. Pada suatu malam Pujawati bermimpi ketemu pria muda yang tampan, gagah, tinggi. Anehnya, Pujawati juga jatuh hati dengan pemuda yang ada dalam mimpinya dan memohon kepada ayahandanya, yakni Resi Bagaspati, untuk mencarikan dan menemukan pria yang sesuai dengan isi mimpinya untuk dijadikan suami. Karuan Resi Bagaspati menjadi bingung harus kemana mencari pria yang tampan sesuai dengan kriteria mimpi putri kesayangannya. Resi Bagaspati tidak kuasa menolak keinginan putrinya, mengingat masa-masa hidup yang sulit di pertapaan Argo Belah ketika ibunya Pujawati meninggalkan Resi Bagaspati. Ibunya Pujawati adalah seorang apsari dari Suralaya, dan itulah sebabnya mengapa putri Resi Bagaspati begitu cantik. Setiap hari Resi Bagaspati jalan-jalan mengelilingi peseraman Arga Belah dan berjalan agak jauh untuk menemukan pria yang sesuai dengan kriteria mimpi putri kesayangannya. Mungkin karena sudah kehendak Hyang Lelangit atau Sang Yang Paramukawi, akhirnya Resi Bagaspati ketemu dengan seorang pemuda yang duduk di bawah pohon beringin dengan wajah sedikit kesal dan kurang bahagia itu. Rupanya pemuda tampan tersebut memendam masalah yang cukup berat dan lari dari rumahnya. Kita kembali ke Narasoma. Mengapa Narasoma meninggalkan kerajaannya? Dia meninggalkan kerajaannya karena ribut dengan ayahandanya, yakni Prabu Mandrapati. Narasoma pemuda yang temperamental dan kurang bijaksana, lari dari kerajaan mengikuti kata hati dan langkah kaki, dan pada akhirnya kecapean serta beristirahat di bawah pohon beringin. Pohon beringin itu tidak jauh dari pertapaan Sang Resi Bagaspati. Sang Resi Bagaspati di saat bingung-bingungnya sungguh gembira dan bahagia ketemu pemuda yang sesuai dengan kriteria mimpi putri kesayangannya. Dengan tergopoh-gopoh khas orang tua, cepat-cepat Sang Resi mendekati Pangeran Narasoma. Namun Narasoma malah ketakutan karena dalam kesepiannya dia bertemu dengan kakek yang berwajah raksasa dan ancang-ancang untuk lari.
Dengan sigapnya Resi Bagaspati memegang tangan Narasoma dan akhirnya Narasoma tidak bisa bergerak. Saat itu terjadilah dialog antara kakek dan pemuda. "Hai engkau Kisanak, anak muda, apa yang Kisanak cari di hutan angker Madurgamu ini? Di sini banyak binatang," kata Resi Bagaspati. "Ampuraken ingsun bernama Pangeran Narasoma," jawab Pangeran Narasoma. Setelah mereka lama berbincang-bincang cukup panjang, pada akhirnya Resi Bagaspati menceritakan isi mimpi putrinya. "Begini, anak muda Pangeran Narasoma, Bopo ingin menjadikan Kisanak menantu Bopo, menemani putri kesayangan Bopo. Apakah Kisanak bersedia?" tanya Resi Bagaspati. Karuan saja Pangeran Narasoma terkejut dan membayangkan yang tidak-tidak. Ayahnya saja sudah raksasa, bagaimana putrinya? Itulah yang ada dalam pikirannya. Amit, 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 amit. Bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan putri seorang raksasa? Paling tidak putrinya juga seorang genderuwo. Itulah kata hati Pangeran Narasoma. Kemudian Narasoma menjawab pertanyaan sang resi. "Ampuraken ingsun kakek. Ingsun tidak bisa memenuhi keinginan kakek untuk menjadi menantu kakek," jawab Narasoma. Resi Bagaspati berkali-kali mohon pada Narasoma agar bersedia menjadi menantunya. Yang ada di benak Resi Bagaspati, dia tidak mau menyakiti hati putri kesayangannya. Begitu juga Narasoma berkali-kali menolak keinginan sang kakek tersebut, dan pada akhirnya terjadi adu mulut dan bertengkar. Pertengkaran tersebut berakhir dengan tawaran dari sang Resi Bagaspati pada Pangeran Narasoma. "Begini Kisanak Pangeran Narasoma, Bopo punya solusi untuk masalah ini. Apakah kamu setuju Kisanak?" kata Resi Bagaspati. "Bopo akan menawarkan tarung bebas atau duel dengan Kisanak. Apabila Kisanak kalah, suka tidak suka Kisanak jadi menantu Bopo. Dan apabila Bopo kalah, Bopo tidak akan mengganggu Kisanak lagi." Pangeran Narasoma. Itulah ucapan Resi Bagaspati menawarkan solusi pada Pangeran Narasoma. Pangeran Narasoma tidak panjang pikir dan langsung menyanggupi tawaran Resi Bagaspati. Dengan pertimbangan dia telah menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi, toh juga harus melawan kakek tua ini yang tidak seberapa kuatnya. Itulah yang ada di pikiran Narasoma. "Ampuraken Bopo Resi Bagaspati, ingsun setuju dengan tawaran Bopo.
Dan apabila Bopo kalah, jangan ganggu ingsun lagi, kata Narasoma dengan tegas. Baiklah Kisanak Pangeran Narasoma, Bopo jika kalah tidak akan mengganggu Kisanak lagi, kata Resi Bagaspati dengan senyum sumringah. Akhir pertarungan tersebut dimenangkan oleh Resi Bagaspati yang sudah pasti menang, karena Resi Bagaspati adalah gudangnya kesaktian dan para satria belajar pada beliau. Pangeran Narasoma merasa malu dan diam-diam memungkiri hasilnya. Dia pasang ancang-ancang untuk lari agar tidak jadi menantu raksasa ini. Resi Bagaspati paham betul dengan sifat Narasoma. Cepat-cepat beliau memasang kuda-kuda dan menangkap. Namun Narasoma masih juga memberontak. Tidak ada pilihan. Narasoma akhirnya dipikul. Narasoma meronta-ronta ketakutan kalau jadi menikah dengan putri seorang raksasa. Kisah ini kita percepat. Resi Bagaspati dengan senyum sumringah memikul calon menantunya dan cepat-cepat membawa ke peseraman atau pertapaan Argobelah. Di pertapaan asri tersebut, di sana awan begitu cerah, ada telaga yang indah, ada angsa dua pasang dan bunga padma. Sangat asri, sungguh satu tempat untuk seorang resi yang suci dan tulus. Aura tempat itu adalah aura yang penuh kesucian, penuh keikhlasan dan cinta kasih. Walaupun bangunan di sana terbuat dari bambu dan beratap rumput ilalang, namun suasananya sangat beda, sangat membahagiakan dan menyenangkan. Kisanak Pangeran Narasoma, silakan turun dan jalan-jalan. Jangan berpikir sekali-sekali ingin lari. Bopo telah memasang tembok magis yang tidak bisa ditembus. Kisanak Pangeran Narasoma. Itulah kata Resi Bagaspati mengingatkan Pangeran Narasoma. Pangeran Narasoma sangat penasaran dengan keadaan seperti itu. Dia tidak berpikir kalau peseraman Argobelah begitu indah, tidak cocok dengan wajah sang resi yang begitu angker. Sesudah Pangeran Narasoma berjalan beberapa langkah dan sangat terkejut, Narasoma mendengar seorang gadis menyanyi. Suaranya seperti angsa yang melengking. Sungguh indah nyanyian tersebut yang berisikan puji-pujian kepada para dewata. Narasoma memberanikan diri dengan mengendap-endap berjalan seperti maling yang profesional mendekati suara tersebut. Dan kakinya berjalan sangat hati-hati, takut kalau ketahuan oleh yang memiliki suara tersebut. Kaki Narasoma tidak mampu melangkah lagi ke depan. Dia tidak percaya dengan penglihatannya. Apakah ini benar-benar atau cuma halusinasi, kata hati Narasoma. Kemudian matanya dipejamkan lagi dan dibuka kembali. Namun yang dilihat tetap seperti itu. Sekali lagi kepalanya dibenturkan
di batang pohon untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak bermimpi atau sedang berhalusinasi. Sungguh cantik wanita yang menyanyi itu yang dilihat oleh Narasoma. Seumur hidupnya belum pernah dia melihat wanita secantik itu. Cepat-cepat Narasoma lari mencari Resi Bagaspati seraya bertanya, "Hampuraken ingsun sang resi. Ingsun melihat wanita cantik di telaga. Apakah itu siluman atau apa?" tanya Pangeran Narasoma. "Kisana, Pangeran Narasoma, itulah putriku yang bernama Pujawati." "Bagaimana Pangeran Narasoma? Apakah Pangeran merasa terpaksa menjadi menantu Bopo?" tanya Resi Bagaspati. "Hampuraken Resi Agung, ingsun setuju jadi menantu Resi," jawab Narasoma. Resi Bagaspati sangat bahagia mendengar jawaban dari Pangeran Narasoma, karena calon menantunya benar-benar menyukai putrinya, bukan karena paksaan. Begitu juga Narasoma sangat bahagia karena calon istrinya adalah putri dari bidadari yang begitu cantik. Jika kita membicarakan hal ini akan memakan waktu sangat panjang. Cerita dipercepat. Pujawati menerima Pangeran Narasoma sebagai suaminya, dan Resi Bagaspati sangat bahagia. Begitu juga Narasoma dan Pujawati. Telah sahlah mereka sekarang menjadi suami istri serta jadi menantu Resi Bagaspati. Diceritakan hari-hari indah mereka cepat berlalu, sehingga sudah 10 hari lamanya mereka menikah. Narasoma selalu mengeluh ketika mereka makan berdua, dan yang dikeluhkannya adalah nasinya selalu ada biji gabah atau latah. Padahal menurut Pujawati, beras yang ditanaknya telah diteliti dan diperiksa sungguh-sungguh agar tidak ada gabahnya. Pada suatu hari Pujawati menghadap ayahandanya berbincang-bincang, dan sampailah topik pembicaraannya pada keluhan sang suami yang selalu mengatakan nasinya ada gabahnya. Resi Bagaspati pribadi yang sangat cerdas dan bijaksana mengerti maksud dari omongan putrinya. "Putriku Pujawati, apakah engkau sangat sayang dengan suamimu?" tanya Resi Bagaspati. "Ya tentulah ayahanda, ingsun sangat sayang dengan suami ingsun." "Mengapa ayahanda menanyakan hal seperti itu?" jawab Pujawati. "Begini Pujawati, besok pagi-pagi kita bincang-bincang di sini lagi dan ajak menantu Bopo ya," kata Resi Bagaspati. Keesokan harinya pagi-pagi mereka bertiga duduk dengan sangat serius di balai-balai. "Begini Pangeran Narasoma dan Pujawati, jangan terlalu lama tinggal di pertapaan ini. Kembalilah kalian ke negara Mandraka, ketemu dengan ayahanda
kata Resi Bagaspati. Prabu Mandrapati sudah sangat kangen denganmu, Pangeran Narasoma, dan sudah waktunya kamu yang menggantikan beliau. Lanjut Resi Bagaspati berkata, sebelum kalian pergi ke kerajaan Mandraka, Bopo memberikan Pangeran Narasoma kesaktian yang bernama Candra Birawa. Kesaktian ini sungguh-sungguh sangat dahsyat, baik untuk kaum ksatria, kata Resi Bagaspati. Candra Birawa ini berupa raksasa kerdil sangat banyak dan sangat sensitif, akan masuk ke tubuhmu, Pangeran Narasoma. Dengan syarat Pangeran Narasoma harus tenang. Jika Candra Birawa ini terganggu, dia akan keluar menyerang orang lain. Lagi Resi Bagaspati memberikan wejangan. Matur suksemo aji, ingsun akan ingat-ingat nasihat yang bertuah ini dari Bopo, jawab Pangeran Narasoma. Pangeran Narasoma, ketika Bopo ini menurunkan aji-ajian Candra Birawa ini, Bopo akan pulang ke Gumiwaya atau alam sangkan paraning dumadi. Bopo titip pesan, mohon dijaga putri kesayangan Bopo, kata Resi Bagaspati. Pujawati berlinang air mata mendengar ayahandanya berbicara seperti itu, dan tidak terduga sang ayah secepat itu akan pulang ke alam Gumiwaya. Narasoma, pemuda yang temperamental dan kurang bijaksana, kurang sensitif, dan tidak mengerti maksud omongan mertuanya. Wahai menantuku dan putriku, janganlah bersedih. Bopo ini sudah sangat sepuh. Bila digambarkan, Bopo adalah tamu di bumi ini. Sudah waktunya Bopo pulang. Bopo tidak boleh lama-lama di sini, kata Resi Bagaspati menasihati. Pangeran Narasoma, apabila kelak kamu sudah menjadi sang Prabu, gunakanlah Candra Birawa ini dengan bijaksana, jangan sembarangan, karena Candra Birawa ini sangat dahsyat dan ganas. Kalian berdua ini, Bopo sejatinya tidak pergi jauh-jauh. Bopo ada di alam kenangan yang bersemayam di hati kalian berdua. Begini Pangeran Narasoma, hunuslah kerismu dan tusuk siku Bopo. Ketika sudah keluar darah putih, Pangeran Narasoma mengheningkan cipta dan menerima aji-ajian Candra Birawa akan memasuki ubun-ubun, kata Resi Bagaspati. Narasoma kemudian mengeluarkan keris kecil sambil menangis. Dia mencium jeriji-jeriji kaki mertuanya dan memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian Narasoma menusuk sedikit siku mertuanya. Kemudian keluarlah darah putih yang menandakan bahwa Resi Bagaspati adalah pribadi yang sangat mulia. Tidak banyak di bumi ini
pribadi yang berdarah putih. Salah satunya adalah Resi Bagaspati. Kemudian Narasoma duduk bersila dan mengheningkan cipta. Dari ubun-ubun sang Resi Agung keluarlah raksasa kecil-kecil banyak sekali, tidak terhingga, memasuki ubun-ubun Pangeran Narasoma. Yang tadinya keadaannya tenang dan damai, sekarang berubah suasananya menjadi angker. Suasana yang tidak lazim. Di sini situ petir menyamar-nyamar, guntur bersuara gemuruh. Entah dari mana datangnya awan hitam menyelimuti peseraman atau pertapaan Argo Belah, menandakan begitu dahsyatnya aji-ajian Candra Birawa yang diwariskan kepada menantunya. Setelah semua raksasa kecil-kecil itu memasuki tubuh Pangeran Narasoma, keadaan mulai seperti semula. Namun sang Resi Agung Bagaspati telah berpulang. Pangeran Narasoma dan Pujawati tidak henti-hentinya menangisi kepergian ayahanda yang tercinta menuju Gumiwaya atau alam asil, manunggal dengan sang sangkan Paraning Dumadi atau Amoring Acintya. Resi Bagaspati adalah pribadi suci, murni, tidak egois. Beliau hanya berpikir untuk kebahagiaan orang lain, apalagi putrinya dan menantunya. Beliau tidak mau mengganggu kebahagiaan menantu dan putrinya di kerajaan Mandraka, dan beliau memilih pergi ke alam baka. Jika digambarkan seperti pohon, biji-biji yang sudah tumbuh dari pohon tua disuburkan lagi oleh daun-daun terakhir pohon tua itu sebelum tumbang.